Itu banyak pasien itu cuman penggandaan uang aja atau orang minta tolong yang lain? Cuman menggandakan uang aja. Menggandakan uang. Berarti paling banyak itu penggandaan uang ya Ustaz itu. Itu andai kata nih saya mau menggandakan uang 1 juta, itu bisa jadi berapa itu? Ya kalau kita kan ngeluarin itu bisa Waktu menjanjikan. Waktu menjanjikan 1 juta itu bisa jadi 100 juta, bisa banyak. jadi 50 juta kan begitu. Gitu ya. Tapi itu ya saya sempat tahu bahwa tim Gio sempat tahu Ki Renggo itu membuktikan bahwa memang benar-benar uang 300.000 itu bisa jadi banyak. Itu triknya atau uang itu dari mana? Nah itu kan sebenarnya itu trik itu. Iya. Nah itu uang itu ya uang dari orang-orang itu. Dari orang-orang. Artinya mengambil ya, dari orang luar ya. Iya. Bukan uang pribadi. Bukan. Artinya kalau mengambil itu uang itu sudah dipastikan uang haram. Ya bisa. Ya. Gitu. Kan ini banyak aduan nih. Salah satunya kemarin sempat ke kita menceritakan tentang masalah sudah habis 28 juta tapi tidak cair-cair. Itu benar-benar proses atau uangnya dipakai sama Ki Renggo? Itu uangnya saya pakai sendiri. Buat kebutuhan sehari-hari itu. Termasuk bangun rumahnya yang di sana itu ya? Iya, yang besar itu ya? Betul. Jadi selama orang-orang ke sana nunggu proses itu memang dipakai. Iya, betul. Bisa juga mungkin dipinjam-pinjamkan ya? Katanya ada yang dipinjamkan bunga-bunga gitu. Iya ya kan begini, tadinya kan kita kasih dia ngasih, misalkan nih ngasih 1 juta, kita keluarkan segini, kan dia kan makin nafsunya makin tinggi gitu. Nah giliran kita target, saya minta sekian juta, nah dia kasih, ya udah saya pakai sendiri itunya. Jadi saya ngomongnya saya proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Yudiarsi Official dimana-mana Anda berada. Malam hari ini saya sudah bersama Ki Renggo, Ki Renggo ya. Bagaimana yang sudah sahabat-sahabat ketahui kemarin-kemarin di channelnya Gio, Ki Renggo ini seorang praktisi tanda kutip penggandaan uang, sahabat ya. Kita nanti tanya-tanya karena Ki Renggo ini sudah tobat, sahabat. Alhamdulillah udah tobat. Oke sahabat, sebelum kita tanya kepada Ki Renggo, alangkah baiknya kita bersolawat dulu biar dimudahkan urusan-urusan kita. Kalau bisa bareng-bareng sahabat ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke sahabat, tetap bersalawat berjungan kita Nabi besar Muhammad SAW agar kita dimudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat insyaallah. Dan yang terpenting sahabat, kita nanti syafaatnya Nabi besar Muhammad SAW nanti di yaumul kiamat. Oke sahabat, sebelumnya seperti biasa saya mengingatkan terutama kepada diri saya sendiri dan kepada sahabat-sahabat semuanya, tingkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keselamatan dunia akhirat sahabat. Karena kita harus tahu sahabat, hidup di dunia ini hanya sebentar sahabat, dan harus tahu apa tujuan kita hidup di dunia ini. Tak lain adalah tujuan hidup kita di dunia ini cuma satu sahabat, yaitu setelah mati. Setelah kematian
kita akan dipertanggungjawabkan apa yang sudah kita perbuat di alam dunia ini, baik dan buruknya sahabat. Maka ya, dari itu sahabat, di bulan Ramadan ini, di bulan yang suci ini, yang penuh berkah, ayo kita berlomba-lomba untuk menebar kebaikan, bermunajat kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, lakukan istiqomah agar kita masuk atau digolongkan di golongan orang-orang yang husnul khotimah. Oke sahabat, kita akan tanya-tanya tentang tanda kutip ya penggandaan uang, karena sudah banyak di luar sana, di masyarakat kecil kita, ada yang ingin instan, ada yang terpengaruh dengan uang goib atau uang penggandaan uang, ingin instan, ingin kaya. Itu semua nggak ada sahabat. Uang goib atau penggandaan uang itu bullshit ya, atau nonsen. Maka dari itu kita tanya-tanya sama Ki Renggo cerita yang sebenarnya seperti apa, karena kita sudah kemarin sempat ke tempat ritualnya. Itu Ki Renggo itu ya tau lah, dengan semuanya bisa ada di channelnya Kio. Maka itu kita cross check langsung kepada beliaunya. Assalamualaikum Ki Renggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak keras Ki Renggo, soalnya sahabat-sahabat ini biasanya protesnya sama saya itu suara. Iya. Insya Allah sekarang ini kita kontrol aja suaranya Ki Renggo ya. Iya siap. Gini Ki Renggo, kita edukasi, kita tanya-tanya biar masyarakat di luar sana itu tahu seperti apa sih kok banyak orang yang tergelincir atau tentang ini ya, tentang uang goib, uang penggandaan uang, banyak orang-orang yang tertipu. Nah, kesempatan ini kita berhadapan sama Ki Renggo. Ki Renggo ini tobat sahabat. Nah, sekarang saya mau tanya-tanya biar sahabat-sahabat semuanya tahu Ki Renggo ya, kira-kira seperti apa teknisnya, prakteknya pada umumnya penggandaan uang atau spiritual penggandaan uang atau dukun penggandaan uang goib yang dijanjikan itu. Nah, ini tentang prakteknya Ki Renggo masalah penggandaan uang atau yang lain itu sudah lama gitu Bang. Sudah lama. Kira-kira berapa tahun itu Bang? Ya kalau diperkirakan sekitar 8 tahun. 8 tahun ya, 8 tahun berarti banyak pasien waktu Wah, itu. banyak sekali. Itu banyak pasien. Itu cuman penggandaan uang aja atau orang minta tolong yang lain? Cuman menggandakan uang aja. Dengan uang. Berarti paling banyak itu penggandaan uang ya Ustaz itu. Itu andai kata nih saya mau menggandakan uang 1 juta, itu bisa jadi berapa itu? Ya kalau kita kan ngeluarin itu bisa Waktu menjanjikan. waktu menjanjikan 1 juta itu bisa jadi 100 juta, Lumayan bisa banyak. jadi 50 juta kan begitu. Gitu ya. Tapi itu ya saya sempat tahu bahwa tim Gio sempat tahu Ki Renggo itu membuktikan bahwa memang benar-benar uang 300.000 itu bisa jadi banyak. Itu triknya atau uang itu dari mana? Nah itu kan sebenarnya itu trik itu. Iya. Nah itu uang itu ya uang dari orang-orang itu. Dari orang-orang. Artinya mengambil ya, Ya, dari orang luar ya. Iya, Bukan uang pribadi. bukan. Artinya kalau mengambil itu uang itu sudah dipastikan uang haram. Ya bisa. Ya. Gitu. Sudah, terus kan ini banyak aduan nih. Salah satunya kemarin sempat ke kita Iya. menceritakan tentang masalah sudah habis 28 juta tapi tidak cair-cair. Itu benar-benar proses atau uangnya dipakai sama Ki Renggo? Itu uangnya saya pakai sendiri buat kebutuhan sehari-hari. Itu. Termasuk bangun rumahnya yang di sana itu ya? Iya, Yang besar betul, itu ya? Betul. Jadi selama orang-orang ke sana nunggu proses itu memang
dipakai. Iya betul. Bisa juga mungkin dipinjam-pinjamkan ya. Katanya Ya. ada yang dipinjamkan bunga-bunga gitu. Iya ya kan begini, tadinya kan kita kasih dia ngasih, misalkan nih ngasih 1 juta, Ya. kita keluarkan segini, kan dia kan makin Makin percaya. nafsunya makin Oh, iya. tinggi gitu loh. Nah giliran kita target, saya minta sekian juta, nah dia kasih, ya udah saya pakai sendiri itunya. Jadi saya ngomongnya saya proses gitu. Oh, Oh gitu ya. Hmm. Berarti uang itu kadang-kala sudah disiapkan juga ya. Iya, untuk ya itu membuktikan ada yang triknya. dinamakan trik gitu ya. Bahkan secara goibnya kan saya juga mendeteksi juga, Kirenggo juga punya ilmu itu. Saya kira uang itu juga yang banyak itu nggak mungkin, bisa jadi uang pasien itu atau mungkin orang lain juga kan gitu. Iya betul. Terus kalau yang temennya Kirenggo yang kemarin itu katanya dapat oh iya. 300 juta Iya, itu bener apa enggak itu? Itu orang-orang suruhan saya. Oh, Dia meyakinkan. biar membawa orang biar tergiur gitu kan. Lah secara itunya dia apa namanya? Kata orang Jawa calo. Oh, Ya, calo. Gitu. mediator. Mediator. Makelarnya ya. Tanpa makelar juga enggak jalan ya. Jadi kita dapat berapa puluh juta, saya kasih persian sekian juta. Kasih Kita persentase kerjasama. ya. Berarti persentase ya. Bagi Betul, hasil ibaratnya. betul. Berarti Ustaz Judis, yang habis anak muda yang habis 28 juta itu berarti uangnya nggak bisa balik lagi ya? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Udah dihabisin. Oh. Gitu. Sampai katanya mau dimarahin ibunya. Waduh. Tapi sebenarnya nih, Kirenggo itu kan dulunya kan juga santri, Iya betul. bermasyarakat juga. Ada nggak waktu melakukan itu ada dirasa di hati kecil tuh, oh ini salah, oh ini benar, ini salah, ini saya merugikan orang, ada nggak? Ya sebenarnya sih ada lah. Cuman ya mau gimana lagi gitu loh. Jadi kita butuh ada kebutuhan sehari-hari lah, terus kita pekerjaan nggak punya. Ya udah, Datangnya uang juga mudah. jadi kita trik kita pakai gitu loh. Gitu. Ya tapi kan sekarang ini Kirenggo benar-benar tobat apa gimana nih? Alhamdulillah benar-benar tobat saya tobat. Alhamdulillah ya. Jadi intinya penggandaan uang itu nggak ada. Nggak ada itu. Uang gaib juga nggak ada. Udah nggak ada. Itu hanya trik semua itu. Ya, Mm-mm. cuman untuk memperdaya orang. Nah Tipu betul, daya ya. betul. Kira-kira selain orang yang kemarin itu Mas Aji ya namanya. Iya Mas Haji benar. Selain Mas Aji itu ada nggak yang komplain ke Kirenggo? Mana kok gak cair mana? Ya banyak sebenarnya. Banyak, Cuman saya janji begitu terus. Termasuk sampai dendam juga masalahnya. Lah. Jadi orang itu nggak terlalu mikir. Betul. Saya tahu. Ya kayak yang kemarin itu aja kan waktu menghadapi saya kan kayak ada Iya, kebingungan gitu kan. Itu memang salah satu ilmunya spiritual atau praktisi penggandaan uang itu ya, ada salah satu ilmu yang bikin orang itu down. Iya betul lah, betul. Jadi Karena tergiur gitu. dendam gitu ya. Bisa jadi disugesti juga ya. Terus uang yang sudah dipakai ini tidak menutup kemungkinan nih. Kirenggo kan sekarang udah tobat. Iya betul. Pasti ada banyak orang yang pernah datang itu minta uang, kembalikan uang, itu gimana? Ya sementara kita ya kayak seperti kemarin saya janjiin dulu begitu. Ntar ya lama-lama ya kalau ada saya kembaliin. Ya kalau nggak ada sementara saya keluar dulu dari rumah itu. Gitu. Dari ini dulu ya. Jadi kita nempatin rumah yang satunya. Tapi kalau bisa gini Kirenggo, ya bukannya saya itu menggurui ya. Kita kan juga
hidup di pesantren. Jadi paling tidak itu kita dapat ilmu dari guru-guru kita semua. Iya, Termasuk Kirenggo pasti tahu lah. Iya, betul. Ya. Kirenggo juga termasuk senior saya kalau di pesantren kan gitu. Ya cuman kita sama-sama mengingatkan aja. Iya. Karena itu juga bukan hak kita. Ya, paling enggak punya niat Kirenggo itu untuk mengembalikan. Iya, betul. Punya niat. Ya meskipun enggak langsung ya bertahap. Karena apa Kirenggo? Saat bukan hak kita itu kita pakai, kita makan, itu juga akan jadi dosa berkepanjangan. Iya, betul. Karena apa? Orang yang punya hak itu pasti batin, pasti doanya juga ada yang bagus, ada yang enggak bagus. Ya kalau misalkan ada ya saya kembalikan Ya. gitu loh. Soalnya nggak dikit itu ratusan juta. Ratusan juta gitu. ya. Itu apa selama ini dilarikan ke aset atau mungkin beli tanah atau beli apa untuk investasi dari orang-orang itu? Ya, Kan nggak semuanya habis lah. ya tadinya nomor satu ya saya buat bikin rumah. Lah terus ada yang sebagian saya belikan tanah, kan begitu. Terus sebagian lagi ya buat seneng-seneng, Nah, seneng. yang namanya kita masih jiwa muda gitu ya. Istrinya berapa? Istri sementara ini 3 Mau nambah lagi. rencana. Gitu. Ini kalau mau nambah lagi terus penghasilan udah nggak kayak kemarin kan ya. Tapi ya nggak tahu kalau punya aset. Ya kita cuman menghimbau itu Kirenggo ya. Alhamdulillah kalau emang benar tobatan nasuha, alhamdulillah. Artinya tidak ada dosa lagi, tidak ada penipuan lagi, tidak ada orang yang dirugikan lagi ya. Mudah-mudahan ini waktu seperti ini memang benar-benar Allah ngasih hidayah kepada Kirenggo. Amin. Di bulan puasa ini insya Allah berkah, Amin. bisa benar-benar, siapa tahu nanti Kirenggo ada jalan yang lebih mulia lagi, yang lebih berkah lagi, tidak lagi bersinggungan dengan penipuan, uang koib, penggandaan uang itu. Terus itu rencananya anak yang kemarin itu gimana Pak Kirenggo, yang Mas Aji itu dia nggak berani pulang masalahnya. Ya paling kalau rencana saya yang saya utamain, yang saya kembaliin ya yang kemarin itu, yang anak kemarin itu. Ya paling ntar ya tahu tanah saya dijual atau apa yang dijual ntar kan ada gitu loh. Iya, iya, iya. Tapi kalau yang lain-lain kayaknya masih Proses ya. proses. Karena Tahap banyak ya. ya. Soalnya ratusan juta itu. Nah, itu nggak ada orang yang mentang-mentang itu, nggak ada. Waktu pas kesana minta bukti, minta uangnya cepat cair, ada nggak yang mentang-mentang? Banyak. Banyak ya. Ya cuman ya itu Kalah ya, ilmu ya mana ya? namanya kita punya ilmu-ilmu Iya. begitu ya. Hmm, Ya kita kedipin 3 kali aja udah selesai ya. nggak ada apa-apanya. Udah Suruh nggak. pulang ya pulang, Pulang. gitu. Itu ilmunya dapat dari mana gitu? Ilmu yang mana itu, yang gandain uang apa gimana? Ya semua lah. Iya. Kan ada ilmu gandain uang. Heeh. Kan benar-benar ada yang menarik uang itu kan. Heeh. Cuma sebagian besar Anda kan membodohi pasien istilahnya kan gitu. Ya Kan ada ilmunya. Terus ilmu untuk mengedorkan orang itu lagi yang ada. Itu dapat dari mana? itu dulu saya itu punya temen, ya orang ngerti lah, Iya. temen. Jadi kita belajar dikit demi sedikit, lah akhirnya kita menguasai ilmu itu. Jadi kita coba-coba asalnya itu, kita coba-coba berhasil. Maksudnya berhasil tuh nipunya yang berhasil Nipunya gitu loh. berhasil ya. Astagfirullahaladzim. Kalau menggandakan uangnya nggak bisa, itu trik. Trik ya. Yang berhasil nipunya itu. Terus dulu itu di pondok itu berapa lama Kirenggo?
Sekitar 12 tahun. 12 tahun. Mulai dari kecil. 12 tahun di pondok, ilmunya sudah luar biasa sebenarnya. Tapi kenapa kok sampai menyesatkan orang? Faktor dari kebutuhan. Dan ada kesempatan ya. Ada kesempatan. Artinya ilmu itu tergantung pemakainya ya. Iya betul. Karena ilmu apapun itu, meskipun ilmu putih pun, kalau niatnya itu nggak bagus ya bisa untuk menipu sahabat. Iya betul. Tapi kalau ilmu hitam karena berafiliasi dengan iblis, ya nggak ada baiknya. Betul. Ya kan ya? Betul. Termasuk salah satu ilmu yang sampai pakai itu nggak ada baiknya. Terus karena minta korban. Kalau ilmu yang benar-benar menarik itu, Ya tadinya kalau yang pakai tumbal itu ya emang bener ada. Yang saya punya itu ilmunya ada gitu loh. ya. Cuman kan juga biayanya butuh besar. Nah, jadi intinya begini loh. Jadi kita minta tumbal ke pasien saya. Nah itu sebenarnya buat saya. Maksudnya buat saya itu buat ngedatengin uang itu buat saya gitu. Dan salah satu lagi kan kebanyakan orang nggak mau. Jadi ya untuk apa ya, maksudnya menggedor pikiran, mensugesti pikiran pasien itu. Jadi dia kan pasti ada yang takut, ada yang nggak mau. Ya udah, nambah lagi uang kan gitu. Iya betul. Tambah lagi, buat foya-foya lagi. Iya betul. Kan gitu. Datang lagi nanti minta pertanggungjawaban, kok cercaya dipercaya. Ya ayo kalau mau tumbal kan gitu. Iya, jadi betul. untuk mengedonkan pikiran pasien. Kalau yang minta balikin gitu, ngeyel gitu ya, ya udah kata orang Jawa dibungkam. Bungkam. Nah betul. Sumumbuk-mum ya. Astagfirullahaladzim. Ya jadi intinya ini semua untuk pembelajaran kita. Untuk pembelajaran kita semua. Di luar sana ini banyak sahabat banyak yang ngecat saya ya, atau bahkan di admin Vio tentang penipuan penggandaan uang. Banyak yang dirugikan 5 juta, 10 juta, 15 juta. Kita itu sempat mengedukasi, sempat kita ngasih motivasi bahwa itu semua nggak ada bohong, nggak percaya sahabat. Saya juga heran. Akhirnya ya udah, kalau sama nggak percaya silakan, saya gitu. Bahkan bulan yang lalu sempat ada yang ngecat saya, Pak Ustadz, ini tolong saya udah kena tipu, katanya penggandaan uang goib, udah habis 50 juta, bahkan uang itu sebagian utangan atau berhutang. Setelah kita jelaskan bahwa uang itu nggak ada, nggak percaya, kan susah juga. Ya karena dia udah kena ini Sugesti itu ya. Ya mungkin itu aja. Ada pesan nggak buat sahabat-sahabat tim Gio atau sahabat-sahabat ya Jasi official? Pesannya masyarakat semua ini buat masyarakat, semua netizen semuanya ya, jangan sampai percaya ke penggandaan uang. Itu sebenarnya nggak ada, itu cuman trik dan tipu menipu itu sebenarnya. Intinya untuk menipu ya. Nah betul, jangan percaya. Kalau uang goib itu gimana? Nggak ada itu sebenarnya. Itu bohong ya? Bohong. Jadi caranya buat netizen jangan pernah percaya itu. Nah betul. Kalau ada yang menawari embel-embel kayak podcast SMS atau WA atau Messenger, itu jangan dipercaya. Jangan dipercaya. Itu semuanya bohong. Bohong semua itu. Ya kalau gitu makasih waktunya Ki Renggo. Semoga ini memang benar-benar ada hidayah dari Allah. Amin. Bisa segera tobatan nasuha, dan kita doakan semoga dikasih jalan, dikasih petunjuk oleh Allah, dan dikasih keberkahan. Amin. Amin. Rezeki itu nggak cuma dari penipuan, nggak cuma dari pasien dan kutip, Ya betul. dari manapun insya Allah Allah menurunkan atau menyampaikan rezeki itu dengan mudah. Amin. Amin. Oke sahabat, itu
yang sudah sahabat-sahabat semuanya dengar ya. Intinya nggak ada uang, penggandaan uang itu nggak ada, uang gaib itu nggak ada, itu bohong semua dan itu penipuan yang nyata. Oke, untuk sahabat-sahabat yang sudah pernah tertipu, bahkan saya juga pernah dicurhatin pasien dari Malaysia, itu seorang emak-emak sampai 100 juta, sampai 150 juta. Ada juga yang dari Taiwan, penggandaan uang. Allahu alam ya. Orang-orang seperti itu terlalu berambisi mendapatkan materi yang enggak halal, mendapatkan harta yang instan. Nah, untuk bilang mendelik ya sahabat. Jadi ini pelajaran bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri. Jangan pernah percaya sama uang, penggandaan uang atau uang gaib. Itu semua tipu daya. Oke, saya Eri, sahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.